Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu pagi hari ini dalam sebuah renungan singkat yang saya berjudul Allah yang menyediakan. Kita ambil dari Kejadian 22 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa yang ada dalam benak kita ketika kita mendengar seorang pengkhotbah atau kita membaca Alkitab dan mendapatkan bahwa Allah itu Allah yang menyediakan, Allah yang selalu ada bagi saudara dan saya, Allah yang selalu hadir mencukupi segala sesuatu yang Tuhan anggap baik dalam kehidupan kita. Pasti menyenangkan, ya, pasti menggugah hati kita untuk tetap percaya dan teguh beriman kepada Tuhan. Namun dari cerita original, asal kata atau pertama kali kata Allah menyediakan atau Jehovah Jireh ini digunakan adalah ketika Abraham diminta untuk Allah mempersembahkan Ishak sebagai sebuah korban untuk dikorbankan kepada Allah. Nah, yang menarik di sini adalah penyediaan Tuhan tidak datang ketika pertama kali Abraham merespon firman Tuhan. Ketika dia bersiap-siap untuk berangkat, ketika dia dalam perjalanan untuk mencapai gunung itu di mana tempat mereka akan mempersembahkan korban itu, tidak ada tanda-tanda Tuhan menyediakan korban bakaran. Bahkan ketika anaknya bertanya, Ishak bertanya, "Bapak, sekarang sudah ada api dan kayu, di manakah domba yang akan kita korbankan?" Abraham hanya menjawab dengan iman, Allah yang akan menyediakan. Dan ketika mereka tiba di gunung itu di mana Ishak akan dikorbankan dan pisau yang akan digunakan itu siap untuk dihunuskan dan mengorbankan anaknya, Allah berfirman kepada Abraham. Lalu firman Tuhan, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan dengan segenap hati dan menempatkan Tuhan pada tempat yang terutama dan pada tempat yang seharusnya, maka penyediaan Tuhan itu pada akhirnya akan hadir dan datang dalam hidup kita. Penyediaan Tuhan tidak selalu datang di belakang, mungkin juga datangnya di tengah atau mungkin juga datangnya di depan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang merencanakan sesuatu atau sedang melakukan sesuatu. Percayalah, ketika kita menempatkan Tuhan pada tempat yang terutama, Tuhan akan menyediakan hal-hal yang kita perlukan, hal-hal yang kita butuhkan. Selama iman kita teguh berpegang kepada Tuhan, teguh berserah kepada Tuhan, percayalah, Tuhan Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Abraham, juga akan menyediakannya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu apa yang digumulkan oleh jemaat-Mu, namun hari ini kami percaya ketika kami hidup dalam firman dan melakukan firman-Mu, Allah yang sama akan menyediakan bagi kami segala hal yang baik yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.